شريك له شهادة من هو خير مقاما وأحسن نديا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبارا وصبيا اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وعلى آله وصحبه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan anugerah Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, keafiatan dan kesempatan. Saat ini kita hadir kembali memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban kita menunaikan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dan mutabaah mengikuti sunnahnya hingga akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang penuh berkah dan rahmat Allah ini, khatib berpesan, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, berusaha melaksanakan segala perintahnya, melaksanakan kebaikan dengan penuh keikhlasan dan berusaha meninggalkan segala bentuk kemaksiatan dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, tema khutbah pada hari ini adalah 4 langkah kaki menuju kemuliaan. Pertama, melangkahkan kaki menuju rumah Allah atau masjid, sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Man tahhara fi baitih thumma masya ila baitim min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khutwata ihdahuma tahuttuhu khati'ah wal ukhra tarfa'u darajah, yang artinya barang siapa bersuci di rumahnya lalu dia berjalan menuju salah satu dari rumah Allah, yaitu masjid, untuk menunaikan kewajiban yang telah Allah wajibkan, maka salah satu langkah kakinya akan menghapuskan dosa dan langkah kaki lainnya akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Bahkan dalam hadis Muslim yang lain terdapat hadis menyebutkan bahwa dahulu kala ada kisah seorang yang tidak dikenal oleh seorang pun, termasuk saya, kata Ka'ab. Rumahnya jauh dari masjid, namun dia tidak pernah luput dari salat ke masjid. Kemudian ada yang bertanya,
bagaimana engkau membeli unta untuk dikendarai ketika gelap dan ketika tanah dalam keadaan panas? Orang tersebut menjawab, aku tidak senang jika rumahku di samping masjid. Aku ingin dicatat setiap langkah kakiku menuju masjid dan pulang dari masjid ke keluargaku menjadi amal soleh. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mencatat bagimu seluruhnya. Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Ka'ab. Begitulah kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang solihin, mukminin dan muttaqin. Allah menjanjikan kepadanya derajat kemuliaan hingga tak terbatas. Perbanyaklah langkah kaki menuju masjid, semangatlah memenuhi panggilan azan, berjemaahlah dengan orang-orang soleh untuk meraih ridha, rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah melangkahkan kaki menuju saudaranya yang sedang sakit. Kaum muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwa menjenguk, menengok atau membesuk orang sakit adalah salah satu amalan utama dan amaliyah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam berbagai periwayatan hadis dijelaskan bahwa langkah kaki menuju saudaranya yang sakit adalah kemuliaan dan kebaikan yang terkumpul di dalamnya. Salah satu hadis tersebut adalah riwayat Imam Tirmizi dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Ma min muslimi ya'udu muslima ghadwatan illa shalla alaihi sab'una alfasa malikin hatta yumsi wa in adahu ashiyah illa shalla alaihi sab'una alfa malikin hatta yusbih wa kana lahu kharifum fil jannah, yang artinya tidaklah seorang muslim menjenguk orang muslim lainnya pada pagi hari melainkan akan dibacakan sholawat atasnya oleh 70.000 malaikat sampai sore hari, dan jika menjenguknya pada sore hari melainkan dia akan dibacakan sholawat oleh 70.000 malaikat sampai pada pagi hari, dan dia akan mendapatkan buah-buahan yang sudah dipetik di surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Di samping permohonan ampun para malaikat kepada Allah atas orang-orang yang menjenguk orang sakit, juga akan memiliki pahala yang besar, memperkuat hubungan antar sesama serta mempererat ikatan silaturahim, dan akan menumbuhkan nilai-nilai syukur kepada Allah yang telah dianugerahkan kesehatan kepada orang-orang yang menjenguk orang-orang yang sakit. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang sama dari Imam At-Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengunjungi orang yang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah atau di jalan Allah, akan ada penyeru kepadanya, engkau telah berlaku mulia dan mulia pula langkahmu dalam mengunjunginya, serta engkau akan menempati rumah di surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang menjenguk orang yang sakit adalah doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, langkah kaki menuju kemuliaan adalah melangkah menuju majelis ilmu, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa zakarahumullahu fi man indah, yang artinya tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah atau masjid membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan, mereka akan dinaungi rahmat,
mereka akan dilingkupi para malaikat dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluknya yang dimuliakan di sisi-sisinya. Hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, yang keempat adalah langkah kaki menuju kemuliaan adalah menuju majelis zikir. Menuju majelis zikir disamakan dengan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Muslim ditegaskan bahwa tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah atau masjid membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluknya yang dimuliakan di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa pada saat orang berangkat menuju majlis zikir, ia duduk bersama orang-orang soleh yang rajin berzikir, akan termasuk dalam keseluruhan keutamaan yang Allah berikan. Karena itu merupakan bentuk pemuliaan kepadanya, walaupun tidak sama dalam kualitas zikirnya. Dalam riwayat Muslim diuraikan tentang keutamaan majelis zikir sebagai berikut, bahwa sesungguhnya Allah mempunyai para malaikat yang memiliki keutamaan. Mereka selalu berjalan mencari majelis-majelis zikir. Apabila mereka menemukan suatu majelis yang berisi zikir di dalamnya, mereka lalu duduk bersama mereka dan mereka saling membentangkan sayap-sayap mereka sehingga mereka memenuhi langit dunia. Apabila majelis itu bubar, mereka naik ke langit. Lalu Allah bertanya kepada para malaikat, sedang Allah Maha mengetahui, dari mana kalian? Para malaikat menjawab, kami datang dari hamba-hambamu di bumi. Mereka bertasbih, bertakbir, bertahlil, bertahmid dan meminta kepadamu. Lalu Allah berfirman, apa yang mereka minta dariku? Mereka menjawab, mereka meminta surgamu. Allah berfirman, apakah mereka melihat surgaku? Mereka menjawab, tidak wahai Rabbku, mereka belum ada yang melihat surga. Allah berfirman lagi, bagaimana seandainya mereka melihat surgaku? Pasti mereka jauh lebih khusyuk dalam berzikirnya. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Semoga kita dimudahkan Allah untuk rajin melangkahkan kaki menuju kemuliaan-kemuliaan dan kebaikan-kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu ma yasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.